pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3D akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah perencanaan dan pengandalian produksi dari dosen kami, Ibu Rosnandi Ginting, yang mana topik dari pembahasan kami adalah sistem manufaktur UKM Mandiri Las Pak Hadi, yang mana anggota kelompok kami ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Teguh Juang Sinaga, Sarah Dinda Simbolon, Maria Magdalena, dan juga Amalia Tarigan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amalia Tarigan. Di sini kami akan membahas UKM Mandiri Las milik Pak Hadi. UKM Mandiri Las adalah sebuah usaha pengelasan milik Pak Hadi yang didirikan pada tahun 2005. Di sini dapat kita lihat struktur organisasi dari UKM Mandiri Las, di mana pemiliknya yaitu Pak Hadi. Kemudian pekerja satu yaitu Dedi yang bekerja sejak tahun 2005. Lalu pekerja dua yaitu Yuda yang bekerja sejak tahun 2011, dan pekerja tiga yaitu Asep yang bekerja sejak tahun 2021. UKM Mandiri Las termasuk kategori open system, di mana sistem membiarkan informasi, energi, material, dan lain-lain menembus batas-batas sistem dan berinteraksi dengan lingkungannya. Aspek-aspek yang mempengaruhi Mandiri Las ini ada aspek ekonomi dan sosial, yaitu adanya penyerapan tenaga kerja oleh UKM, lalu aspek teknologi yaitu mesin-mesin yang digunakan, dan aspek lingkungan yaitu limbah yang dihasilkan oleh UKM, seperti sisa potong besi, sisa potongan aluminium, dan sisa kaleng cat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sarah Dinda Simbolon. Berikutnya yaitu gambaran sistem input, transformasi, dan output dari UKM Mandiri Las milik Pak Hadi, seperti yang kita lihat pada slide ini. Input itu terdiri dari tenaga, modal, mesin, bahan, peralatan, metode, energi. Untuk transformasinya sendiri terdiri dari 20. Untuk outputnya terdiri dari falling gate dan juga limbah. Berikut ini penjelasannya. Tenaga kerja. Tenaga kerja dari UKM ini terdiri dari 3, yaitu Pak Dedi, Yuda, dan Asep. Sedangkan untuk modalnya UKM Mandiri Las milik Pak Hadi terdiri dari kisaran 500 hingga 1 juta per satuan pesanan folding gate. Untuk mesinnya yaitu mesin las listrik, mesin gerinda, mesin bor, dan kompresor. Seperti pada gambar berikut ini. Untuk peralatannya terdiri dari palu, amplas, meteran, dan sprayer. Untuk metodenya itu terdiri dari pengukuran, pemotongan, pengelasan, pengeboran, pengecatan, penghalusan. Untuk energinya sendiri yaitu energi listrik dan energi kinetik. Bahannya terdiri dari bahan baku dan bahan tambahan. Bahan baku yaitu berupa lembaran daun folding gate, plat besi panjang, paku keling, ring tipis, ring tebal, besi WNP, ring topi, dan kunci folding gate seperti pada gambar di layar. Untuk bahan tambahannya terdiri dari 2, yaitu cat dan plat besi gembok. Peralatannya itu dapat kita lihat pada slide, yaitu palu, amplas, meteran, dan sprayer. Untuk proses transformasinya itu yaitu yang pertama diambil plat besi panjang dari tempat penyimpanan. Kedua, diukur plat besi panjang menggunakan meteran untuk membuat silangan pada folding gate. Ketiga, dibor plat besi panjang menggunakan mesin bor dengan mata bor 6-7 mm untuk membentuk 4 lubang dengan jarak sama pada plat besi panjang. Keempat, dirakit 2 plat besi panjang untuk membuat silangan pada folding gate.
Kelima, dirakit setiap silangan menggunakan paku keling agar setiap silangan menyatu. Keenam, dipasang ring topi pada paku keling di setiap lubangan silangan folding gate. Ketujuh, dirakit silangan pada besi WNP dengan ring besi tipis berada di antara silangan dan besi WNP agar tidak terjadi gesekan pada setiap WNP. Kedelapan, dipasang ring tebal dan ring topi pada bagian atas sambungan silangan WNP. Kesembilan, dipotong plat besi panjang dengan ukuran 4-5 cm untuk membentuk penyangga menggunakan mesin gerinda. Kesepuluh, dirakit penyangga pada besi WNP menggunakan mesin las listrik. Ke-11, dirakit penutup atas besi WNP menggunakan palu. Ke-12, dirakit penyangga dengan penutup atap besi WNP menggunakan mesin las listrik. Ke-13, dipasang lembaran daun besi WNP folding gate. Ke-14, diambil 2 besi WNP dan 8 plat gembok dari tempat penyimpanan. Ke-15, diukur besi WNP menggunakan meteran. Ke-16, dirakit plat gembok pada bagian atas dan bawah besi WNP menggunakan mesin las listrik. Ke-17, dirakit kunci folding gate di bagian tengah besi WNP dengan menggunakan las listrik. Ke-18, dirakit kerangka sistem penguncian pada folding gate menggunakan las listrik. Dicat untuk yang ke-19, dicat folding gate menggunakan sprayer. Yang terakhir, yang ke-20, yaitu dihaluskan dengan menggunakan amplas agar menghilangkan sisa-sisa dari proses pengelasan. Untuk outputnya yaitu berupa folding gate, yang mana folding gate ini dihargai sebesar 1 juta hingga 2 juta per folding gate dan menghasilkan limbah UKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Maria Magdalena. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus manufaktur. Produk utama dari UKM Mandiri Las ini adalah folding gate. Selanjutnya di sini ada gambaran siklus manufaktur. Dari gambaran siklus manufaktur ini dimulai dari konsumen ke pemasaran dan penjualan, kemudian ke perancangan produk. Setelah itu produk yang sudah dirancang diproduksi, kemudian hasil produk dikirimkan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu ada pemasaran dan penjualan. Nah, pemasaran dan penjualan yang dilakukan di UKM Mandiri Las ini itu secara offline. Perancangan produk pengelasan folding gate dirancang dengan bentuk folding gate yang telah ditentukan sesuai permintaan pelanggan atau customer. Perancangan dan pengendalian produksi. Nah, di UKM ini itu dia menggunakan sistem make to order. Produk yang dihasilkan oleh UKM menerima pesanan atau order yang spesifikasi desainnya ditentukan oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu ada proses manufaktur. Dalam pengelasan folding gate terdapat beberapa stasiun kerja, di mana di antaranya itu stasiunnya itu ada stasiun pengukuran, stasiun pengeboran, stasiun perakitan, stasiun pemasangan, stasiun pemotongan, dan stasiun pengecatan. Pada pengelasan produk folding gate diperlukan 3 orang tenaga kerja dalam proses produksi folding gate ini. Untuk pengiriman, aktivitas pengiriman dan pendistribusian produk UKM Mandiri Las ini itu menggunakan mobil milik UKM Mandiri Las ini sendiri. Kemudian ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas terhadap folding gate dari UKM Mandiri Las ini adalah pengendalian kualitas ukuran, pengendalian kualitas cat, dan pengendalian kualitas bahan baku pada folding gate. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Teguh. Baiklah, saya akan menjelaskan lokasi jangkauan pasar dan juga pemasaran dari UKM Mandiri Las Pak Hadi.
yang mana lokasi dari UKM Mandiri Las Pahadi ini berada di Provinsi Jambi, tepatnya di Jalan Budi Utomo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarawangun. Jangkauan pasar dari UKM Mandiri Las Pahadi cukup luas, yaitu Kabupaten Sarawangun, Kabupaten Merangin, hingga Provinsi Sumatera Selatan. Namun, ada beberapa permasalahan internal dari UKM Mandiri Las Pahadi. Ada 10 permasalahan yang kami tinjau dari UKM Mandiri Las Pahadi. Yang pertama yaitu perawatan peralatan, keselamatan kerja, kesehatan kerja, pemasaran online, sumber daya manusia, penetapan harga, peta produksi, postur kerja salah, tata letak ruangan, dan juga pembagian kerja. Lalu, ada kesimpulan dari presentasi kami saat ini, yaitu UKM Mandiri Las termasuk kategori open system. Kedua, sistem yang digunakan di UKM Mandiri Las adalah make to order. Yang ketiga, proses produksi yang dilakukan di UKM Mandiri Las menggunakan beberapa metode yang terdiri dari pengukuran, pemotongan, pengelasan, pengeboran, pengecatan, penghalusan, dan juga tenaga kerja yang dimilikinya ada 3 dan energi yang digunakan adalah energi listrik, panas, dan juga kinetik. Yang keempat, siklus manufaktur dari UKM Mandiri Las terdiri dari pemasaran dan penjualan, perancangan produk, perencanaan dan pengendalian produksi, proses manufaktur, dan pengendalian kualitas. Adapun beberapa saran yang kami berikan untuk UKM Mandiri Las Pahadi, yaitu pertama, menambah tempat penyimpanan, kedua, mengadakan pelatihan untuk pekerja mengenai kesehatan kerja, meningkatkan keterampilan dan postur kerja yang baik dan benar, ketiga, memperhatikan kesehatan kerja, keempat, memasarkan produk ke pasar online, kelima, menentukan harga yang sesuai dan terjangkau, keenam, membuat peta produksi, ketujuh, menata ulang tata letak ruangan usaha, dan yang terakhir, menempatkan pekerja lebih spesifik agar lebih terkoordinir. Oke, terima kasih. Inilah presentasi kami dari kelompok 3D. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian, kami tutup presentasi kami.